Negara jangan memaksakan kehendak secara sepihak. Oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggrava Institute. Apapun nama dan istilahnya, melanjutkan pembahasan RUU terkait Pancasila mohon dihentikan. Karena Pancasila itu sudah final sebagai falsafah ideologi bernegara Indonesia. Titik. Apapun nama dan istilah namanya, apakah itu RUU HIP menjadi RUU PIP, itu sama saja lepas dari mulut harimau pindah ke mulut buaya atau naga. Termasuk dengan upaya akomodasi memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Karena esensial, kritikal, dan urgensi dari bahaya RUU ini bukan hanya pada TAP MPRS tersebut. Esensial kritikal dari RUU HIP ini adalah: 1. Indonesia pernah punya sejarah kelam dari pemasukan arti Pancasila yang disalahgunakan oleh penguasa, baik di zaman Orde Lama dan Orde Baru. Seperti penerapan azas Nasakom di era Soekarno dan azas tunggal di era Soeharto, di mana dua hal ini tak lebih dari upaya pemberangusan terhadap para lawan politik, para musuh politik penguasa semata. Cukup, sejarah kelam ini tidak terulang kembali. 2. RUU tentang Pancasila ini diduga penuh dengan upaya sistematis memberikan legitimasi kepada penguasa untuk menerjemahkan makna pemahaman Pancasila sesuai selera penguasa. Meskipun TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dijadikan konsideran. Karena sejatinya Pancasila itu adalah abstrak, di mana implementasi pelaksanaannya sangat tergantung kepada selera penguasa. Yang ketiga, upaya mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila adalah upaya makar terhadap Pancasila itu sendiri. Dan hal ini sama saja memporak-porandakan apa yang sudah menjadi konsensus para pendiri bangsa. Upaya makar ini memberikan arti dan kesan seakan Indonesia ini hanya milik satu personal tokoh saja. Padahal negara Indonesia ini terdiri atas perjuangan para syuhada, para ulama, serta mandat daripada raja-raja Nusantara yang keturunannya masih hidup sampai saat sekarang ini. Yang keempat, apapun alasan dan alibinya, melanjutkan pembahasan RUU ini sangat melukai hati mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan ini sama saja penguasa hari ini sedang memaksakan kehendaknya secara sepihak terhadap negara dan rakyat. Merubah sedikit kata haluan menjadi pembinaan bisa dianggap seolah mengolok-olok dan mengelabui masyarakat. Yang kelima, RUU HIP dan PIP ini diduga syarat dengan muatan ajaran komunisme dan ateisme meskipun tidak dicantumkan secara tertulis. Pemahaman makna gotong royong, kebudayaan, toleransi hanyalah kata kamuflase untuk menggusur peran dan fungsi keagamaan di dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Sedangkan prinsip kehidupan berkeagamaan adalah prinsip utama dari cara pandang, cara hidup bangsa Indonesia yang secara tegas dan jelas sudah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila Sila Pertama. Kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa adalah bukti nyata bahwa secara konseptual holistik nilai spiritual keagamaan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bernegara Indonesia. Yang keenam, kata dan makna gotong royong, toleransi, dan kebudayaan diduga hanyalah bahasa manis untuk mendegradasi peran dan fungsi keagamaan dalam bernegara Indonesia. Dan ini pasti akan menjadikan bahan bakar konflik dan amunisi bagi kelompok Neo-PKI dalam membalas dendam kepada kelompok agama dan bisa menjadi pintu bagi kelompok Neo-Komunis untuk menghabisi agama dari bumi Nusantara ini. Karena bisa saja dengan atas nama kebudayaan, pelajaran agama dihapuskan, kolom agama dalam KTP ditiadakan, memakai simbol agama seperti jilbab, cadar, celana cingkrang, atau atribut keagamaan lainnya diharamkan. Bisa saja nantinya atas nama toleransi, aktivitas ibadah seperti suara azan, takbiran keliling, menutup tempat maksiat dan rumah makan pada bulan Ramadan tidak bisa berlaku lagi. Bisa saja nanti atas nama toleransi, gotong royong, rakyat dipaksa untuk menerima LGBT, membubarkan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, membubarkan sekolah agama, pesantren, madrasah, bahkan TPA dan MDA sekalipun.
Banyak lagi bentuk dugaan dan kecemasan umat Islam khususnya atas misi terselubung dari RUU ini. Karena dengan RUU ini membuat penguasa bisa mempunyai legitimasi penuh untuk mendikte, menindak, mempidanakan siapa saja yang menurutnya melanggar regulasi. Dan ini sangat membahayakan bagi keutuhan NKRI. Semua kecemasan dan dugaan ini tentu tidak emosional semata. Karena secara fakta sejarah, hal ini sudah pernah terjadi. Dan saat ini, tanda-tanda untuk menuju ke sana juga sudah sangat terang benderang. Tinggal payung hukum semata seperti RUU ini agar penguasa bertambah leluasa menggunakan tangan-tangan aparat keamanan secara semena-mena untuk mengeksekusinya. Melihat fenomena hari ini, kalau dibiarkan dan tidak dilawan, maka tetap rakyat dan umat Islamlah yang akan menjadi korban utamanya. Keutuhan NKRI saat ini sangat dipertaruhkan. Bahkan kalau dibiarkan, Pancasila pun sebentar lagi hanya menjadi kenangan lama. Saat ini yang terjadi itu sebenarnya adalah upaya merubah arah dan kiblat bangsa Indonesia dari negara yang berpancasila menuju negara super liberalis, kemudian menjadi berhaluan komunis, dan puncaknya adalah menjadi negara ateis, yaitu Indonesia yang tidak lagi butuh agama dan Tuhan. Coba kita bayangkan, kalau hal ini terjadi, hancur sudah negeri ini. Hilang sudah negara bernama Indonesia. Anak cucu kita yang akan menanggung semuanya hidup dalam dimensi yang jauh berbeda dengan kita hari ini, yaitu hidup di era tanpa agama. Na'udzubillah min zalik. Saat ini adalah cobaan berat bagi bangsa Indonesia, karena rakyat hari ini khususnya umat Islam seakan terasing di negerinya sendiri. Punya alat pertahanan dan keamanan, tapi semua sudah dibungkam oleh kekuasaan. Bergerak sedikit, langsung copot jabatan. Artinya, tak ada selain kata, rakyat harus tetap bersatu dan rapatkan barisan. Tak ada kata menyerah. Amanah untuk menyelamatkan bangsa ini suka tidak suka, saat ini berada di pundak kita. Rakyat menyerah, maka akan kalah. Tapi yakinlah, selagi rakyat tetap bersatu dan melawan upaya sistematis ini, insya Allah Indonesia akan tetap ada dan bisa dipertahankan sampai titik darah penghabisan, demi bangsa, demi agama, dan demi nasib anak cucu kita nantinya. Salam Indonesia Jaya.